Ya, lagi. Yuk, satu-satu. Gimana ceritanya sampai ke RDI? Bapak kasih mic-nya. Yuk, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Setia Budi Siregar dari Medan. Ya. Kebetulan lagi ke Jakarta ketemu seorang ibu yang sering ikut pengajian Bapak. Dia tawarkan ke saya karena saya punya sakit gula sampai kebas, mata kabur, terus di pekerjaan uang saya banyak nyangkut. Ya. Ya diajaknya saya kemari, begitu ceritanya. Pokoknya gini Pak, kalau sakit gula obatnya cuma satu, mandi jam 00 wajib. Wajib ya Pak? Ya, karena ada tamu saya namanya Subarno, dia sakit batu empedu, tidak kerja, dipecat di rumah, sekarang di sana. Dia mandi jam 00 sama minum air asinan. Alhamdulillah ini anak yatim. Alhamdulillah walaupun dia dipecat, dijauhin dari anak-anak dan istrinya, sekarang dia ada di kita. Batu empedunya hilang, sembuh, mandi jam 00, gulanya dari 375 sekarang gulanya 175. Ini kadang udah mau turun kali ya, turun. Sekarang saya kasih duit tiap minggu 350.000. Lo gue kasih seminggu 350.000. Berarti 350.000 kalau sebulan kan 4 kali 350.000. Sekitar 2 juta kurang dah. 1.700.000. Lumayan buat orang habis dipecat. Kok saya mau ngasih duit dia? Ya itu dia. Senjata makan tuan bahasanya. Saudara bukan. Nah, jadi Bapak coba mandi jam 00, paksain wajib buat sakit gula. Kalau Bapak masalah kerjaannya tekor, Bapak paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, paksain. Nah udah nanti rezekinya ada aja, Allah yang atur. Sebab ada saya janjikan 2 orang umroh tahun ini, belum terbayar saya karena nyandat tagihan saya Pak. Kan Bapak belum bikin takjub Allah, sekarang gimana Allah mau ngasih rezeki Bapak? Iya. Bikin takjub Allah dulu. Oh gitu. Berbuat, iya dong berbuat. Ini kan saya berbuat nih. Saya berbuat, ngajarin. Masalah nanti Allah mau kabulin saya, haknya Allah, hak prerogatif. Yang penting saya ngajarin. Nah alhamdulillah, Bapak lihat tuh yang disantet tuh. Di masjid ada 4 orang yang disantet. Alhamdulillah udah mulai ada perubahan. Boro-boro saya pegang. Ngapain saya pegang? Daripada saya ketularan, daripada saya diserang. Udah aja anak yatim yang saya suruh megang. Makanya nggak mungkin santet ngejar anak yatim. Kok gitu? Karena kan bapaknya almarhum jagain dia. Makanya si santet sekarang berantem tuh di bawah. Sama bapaknya almarhum anak yatim. Kalau malam, iya gerubak. Tapi yang rugi saya. Jadi peralatan saya pada hancur. Sapi saya lah keguguran. Ih, mana ada sapi keguguran? Emang ada sapi keguguran? Kalau manusia keguguran mah ada. Sapi keguguran bos kemarin. Gak apa-apa nanti kalau udah mandi jam 00 nanti normal. Bapak mandi dulu jam 00. Paksain. Nanti kalau udah normal udah gak usah mandi lagi. Nanti ketombean mandi lagi. Bisa? Yuk sebelahnya. Nama. Ya, assalamualaikum Pak Haji. Saya nama Pak Rizal dari Bekasi, asli dari Padang. Jadi awalnya begini Pak Haji, satu hati itu selalu gundah aja. Gara-gara ini kita kita percayakan seseorang untuk membeli barang gitu Pak Haji. Terus uang itu dibawa kabur. Nah, jadi dalam kegundahan itu saya curhat sama istri. Istri diajak gitu Pak Haji. Yaudah istri ajak saya ke sini untuk menenangkan hati gitu. Itu dah jangan dipikirin lagi gitu aja. Terus satu lagi kan anak-anak saya juga 2 orang untuk laki-laki. Sekarang gundahnya udah sembuh belum? Nah, itu yang lagi makanya minta doa ke sini Pak Haji. Tenang hati gitu. Jadi satu lagi saya tadinya pedagang Pak Haji. Jadi sekarang udah istirahat dagang karena apa? Pasar itu udah tergusur dan saya pun juga dulu berniat. Nanti kalau kita sudah umur 60, kita nanti istirahat dagang lagi, saya bilang ke istri saya. Jadi sebelum itu ada persiapan lah untuk aset ke depan Pak Haji ya. Jadi sekarang pada saat sekarang kita membutuhkan anak-anak pada nganggur, ada rencana untuk melepas aset gitu.
berupa tanah itu tuh rencana Jual Pak Haji. aset. Ya, ada tanah. Kalau jual Jual. aset, Bapak nggak bisa datang ke RDAY. RDAY nggak boleh jual aset. Ya, maka kita minta Nggak doa boleh. ke Pak Haji, gimana caranya. Karena kalau orang yang apa-apa jual rumah, jual tanah, jual motor, jual mobil. Kan kita punya anak, punya keturunan. Kalau kita jual namanya ngualatin. Ngualatin. Ya. Soalnya kalau kita jual nanti yang kena himbasnya anak sama cucu. Ya. Kakeknya tukang jual-jual, nggak boleh. Tapi kan saya punya utang Pak Haji, nanti diajarin. Tapi kan saya harus ada yang dibayar Pak Haji, nanti saya ajarin. Tapi kan saya pengen punya duit 10 miliar tiap bulan tanpa kerja. Ntar diajarin gitu. Udah jangan dijual ya. Oke? Boleh ntar pakai mic. Yuk. Ya, satu lagi Pak Haji, ini ada anak apa bulan Januari tahun depan. Kan nanti cair 10 miliar. Cukup gak buat ngawinin anak 10 miliar? Cukup. Yang tadi diajarin. Tenang aja. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Asrof dari Semarang, Jawa Tengah, Pak Haji. Ya. Punya keluhan atau kegelisahan selama ini sejak 2023 itu saya dan perkumpulan saya itu pernah pertemuan dan itu mengadakan satu usaha. Intinya kemudian itu kita memasukkan surat tanah ke bank. Nah, hasil dari surat tanah ke bank itu dapat berapa terus diusahakan. Surat tanahnya siapa? Ya. Surat tanahnya siapa? Surat tanah saya. Oh goblok. Mana ada surat tanah dijaminin ke bank terus buat buka usaha bersama. Bapak tuh ditipu. Lah akhirnya sekarang ini saya mau cerita ini akhirnya saya ditipu gitu Pak Haji. Iya. Dan Terus? itu dua tempat yang saya tempati sendiri dan pekarangan. Ya karena waktu itu saya kan hanya percaya aja. Karena orang itu juga seperti kita itu kelihatannya dibuka baik, kemudian ternyata tidak bertanggung jawab dan yang menjadi persoalan kan terus yang ngasuh kan saya gitu loh. Yang satunya sekarang dulunya itu tahun 2023 itu 1,3 sampai sekarang sudah 1,7. Bayar uangnya berapa? Yang tempat saya, yang saya tempati Ambil. itu juga yang 500-an lah atau 500 lebih 500 lebih 600 kurang itu juga sama, sehingga dua tempat itu saya harus ngangsur Pak Jila. Ini sebenarnya tidak saya sendirian, banyak teman, tapi yang memang Makannya ini bisa anak-anak mau dibikinin nasi goreng atau mau dibeliin jajanan gitu. Sehingga saya mohon tolong atau mau bagaimana beliin ini Indomie di atas bisa, atau mau beli nasi terbayar lunas. Amin. Jadi Bapak hajatnya apa utama datang ke RDAY nih? Ingin urusan bank itu bisa lunas tanpa nyicil surat kembali. Bisa, yang penting Bapak jangan maksain, kan utang kalau belum waktunya lunas nggak bisa dilunasin. Yeah. Kalau Bapak ketipu nggak apa-apa, kan dulu Bapak nggak tahu, makanya saya kasih tahu. Yeah. Kalau ada orang datang ke tempat Bapak pakai mobil, pakai jas keren, rumahnya kaya, ngajakin Bapak join, jangan sekali-kali diterima karena itu maling. Maling keren, maling bermodal. Mobilnya mobil boleh maling, rumahnya mau rumah boleh maling. Datang ke rumah Bapak nawarin investasi, namanya maling. Bahkan pihak bank tadi hari ini pun masih. Akhirnya Bapak ditipu. Masih ke rumah, Bapak sudah ke rumah saya lagi. Ya terus. Udah, nanti besok-besok kalau ada orang datang naik mobil keren, pakai jas, HP-nya keren, pakai perhiasan keren, rumahnya keren, ngajakin join, jangan mau. Itu namanya maling. Kok maling Pak Haji? Ya kalau dia kaya raya ngapain ngajakin kita join? Usaha aja sendiri. Mosok orang kaya ngajakin kita join, ngumpulin dana. Amin. Itu namanya maling. Maling bergaya zaman sekarang. Amin. Ada lagi arisan. Keren, nyentrik. Itu juga namanya maling.
link. Udah. Dan yang Jangan. kedua, dan yang selanjutnya saya kan kebetulan di rumah ada perkumpulan majelis taklim. Itu ada cerita semacam halusinasi saya atau bagaimana, sehingga itu juga diganggu oleh dari jamaah itu sendiri yang memang mungkin tidak suka gitu. Maksudnya gimana? Saya di rumah punya perkumpulan majelis taklim, Terus? tapi saya dengan halusinasi saya sendiri atau Halusinasi itu kayak gimana? Gimana? Halusinasi itu kayak gimana? Atau itu sudon saya atau bagaimana sehingga saya diganggu, sehingga Keganggunya gimana? ini kan mata saya sehingga sekarang sudah begitu berkurang. Fisik Maksudnya? saya juga berkurang kesehatannya. Maksudnya gimana? Mata saya dan kesehatan fisik saya sekarang berkurang. Terus? Tidak begitu sehat seperti semula itu. Pertanyaannya? Ya itu mohon tolong juga nanti solusinya bagaimana. Ya. Kalau mata, Bapak colek alat kelaminnya istri, olesin di mata kanan. Tangan kiri, colek alat kelamin Bapak, alat kelamin istri pakai tangan kiri, taruh di mata kiri. Udah sembuh. Ya, amin. Kayak orang zaman dulu. Amin. Karipan lokal. Amin. Oke? Ya. Yuk bos. Sebelah. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Nama saya Randy dari Rawabelong. Ya. Ini mau tanya Pak Haji. Saya kan biasa ada bulanan anak yatim di rumah. Ya, semenjak Bulanan? Iya. Maksudnya? Acara yatim santunan gitu. Oh ngaji? Iya, pengajian. Di rumah? Iya, di rumah. Udah berjalan alhamdulillah 10 tahun lebih lah. Ini semenjak RDAY, kenal RDAY. Jadi saya alokasikan dananya buat kesini. Itu gimana Pak Haji? Ya nggak apa-apa. Nggak apa. Jadi yatim-yatim dekat rumah nggak dapat. Nggak usah. Nggak perlu. Nggak perlu. Walaupun itu ponakan sendiri gitu-gitu. Lah itu udah kewajiban kita sebagai omnya. Kayak gue nih. Adeknya bini gue yatim piatu. Itu nggak nyantunin, udah kewajiban gue. Walaupun itu keluarga masih jauh kayaknya, nggak ada terlalu dekat banget Iya, sih. udah kewajiban. Kewajiban Gua, sebenarnya. karena gue lagi punya hajat ekstrim, kan gue lagi punya hajat ekstrim nih, cair 10 miliar tiap bulan tanpa gue kerja. Gue cari anak yatimnya yang spesial, yatim kurung, yatim umroh, yatim tahajud. Yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal bapaknya meninggal masih dalam perut ibunya. Yatim umroh tuh anak yatim kecil-kecil tapi udah umroh. Yatim tahajud, anak yatim yang hobinya tahajud. Kayak antara malam dia ada 100 yang tahajud. Yatim di tetangga gue abaikan dulu. Gue pakai ini dulu karena gue lagi punya hajat. Oh gitu. Sampai pada saat hajatnya, gue udah kaya baru gue bagiin lagi yang di luar sana. Jadi sampai hajat terkabul baru. Iya. Gitu. Sekarang kita nyantunin anak yatim di tempat gue. Yatimnya biasa-biasa aja. Iya. Tahajud enggak, lari-lari, main-main. Ya itu mesti kita santunin. Tapi kan gue punya senjatanya tinggal duitnya 10 miliar. Duit gue tinggal 10 miliar. Kalau gue buat dia buat apa? Mendingan gue buat yang yatim eksklusif dulu nih. Yatim kurung. Yatim yang ditinggal bapaknya kayak Nabi Muhammad SAW meninggal masih dalam perut ibunya. Ini dulu yang gue prioritasin. Kemarin gue berangkatin anak yatim umroh. Gue mau berangkatin anak yatim tetangga gue. Ngapain? Tahajud juga gak pernah. Sholat gak pernah. Gue prioritasin ini umroh. Besok gue prioritasin lagi nih. Ada donatur 60, gue 50, jadi 110. Gitu loh bos. Jadi gue utamain. Anak yatimnya yang diutamain. Kalau gue lagi urgent. Tapi kalau gue gak urgent, yatim di mana aja juga di Pekalongan, di Jambi gue santunin. Gak bakal gue pilih-pilih. Tapi duit gue tinggal 1. Tinggal 10 miliar. Ibarat peluru lo. Pistol nih tinggal 1 pelurunya. Lo mau bredel-bredelin. Buang-buang biaya. 1 nih tinggal 1. Lo mesti sniper. Mesti pas. Yang mana yang lo jitu. Gitu loh bos. Oke, ngerti. Satu lagi Pak Haji. Ya. Apa namanya? Kalau Pak Haji kan pernah bilang ya. Untuk tips untuk mendapatkan uang 10 miliar per bulan. Tipsnya kerjain yang 10 itu ya. 10. Baca Quran salah satunya. Ya. Terus sama sedekah ekstrim. Ya, makanan favoritnya kita. Blatnya ibu 10 miliar. Semua pasti bisa dikerjain. Bu, Pak maaf ya. Saya nyuruh tamu saya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Nggak ada yang pada bisa. Betul? Pada saat saya kasih sayembara. Siapa yang bisa ngerjain Desember berangkat umroh gratis. Ini udah ada 160 orang yang udah bisa.
Emang mesti dikasih Iya, hadiah. hadiah. Pancing dulu. Siapa yang bisa ngerjain, gue kasih haji gratis. Ini udah ada berapa nih bos? 110 apa? Siapa aja Pak Haji? Boleh aja. Boleh siapa aja? Ada di grup kan kita ada grupnya oke. 130 Jadi grup. langsung daftar aja Kak? Langsung daftar. Oke, saya daftar gitu. Langsung daftar. Pak Haji gue daftar untuk berangkat umroh gratis 2025 akhir Desember. Kan gue 50 berangkatin. Tamu 60. Jadi gue berangkatin 110. Oke. Anak yatim. Kalau anak yatimnya 110. Kalau tamu kita ngeberangkatin 400 rencananya gitu. Ya, alhamdulillah Pak Haji, punten satu lagi. Saya sebenarnya udah ngejalanin 2 minggu lalu, tapi bolong-bolong. Gak apa-apa, Baru- namanya juga baru bos. Iya. Dan lo kan gak gue kejar target. Yang gue kejar target kan nih yang udah pada daftar. Iya, iya. Paksain. Jadi akhirnya apa? Berantem sama anaknya. Mama goblok bangun jam 00 mandi. Mama goblok. Kata gitu. Mamanya digoblok-goblokin sama anaknya. Mama goblok tahajud jam 00. Mana ada tahajud. Jadi taunya dia tuh tahajud adanya jam 4. Mau menjelang subuh. Ya nggak apa-apa, namanya juga anak kecil, nggak tahu kan masih SMP, taunya apa? Habit, kebiasaan. Ini kan nggak biasa nih. Di Al-Quran nggak biasa. Betul. Mama di mana-mana kan baca Quran habis sholat subuh. Ya udah biarin, namanya juga anak-anak masih SMP, SMA kan. Mama di mana-mana baca Quran habis maghrib. Dah biarin. Kalau kita enggak habis maghrib sholat tobat. Nggak ada habis maghrib baca Quran. Tapi di mana-mana di masjid baca Quran. Ya nggak apa-apa, makanya kita ngerjain sholat tobatnya jangan di masjid. Ntar jadi tontonan orang, sholatnya di rumah. Ya kayak pekerjaan saya kan memang kadang gak jelas Pak Haji, karena saya guru privat. Jadi ya kadang saya maghrib masih ngajar, ya nggak mungkin kerjain pada saat setelah maghrib. Sekarang lo guru privat, masih ngajar. Masih. Lo ke RDI naik mobil Robicon nggak? Atau lo ke RDI naik mobil Hummer nggak? Enggak juga tuh. Kenapa lo nggak ganti kebiasaan? Mau lo ikut gue, nggak mau lo nggak ikut gue nggak apa-apa. Yang penting gue kalau abis maghrib sampai isya sholat taubat. Bilang begitu sama murid lo. Kalau dia nggak mau, ya lo cari guru lain. Gue ngerjain. Oke. Begitu. Kalau nggak begitu bos, nggak ada perubahan bos. Iya, iya. Gue juga begitu, mesti kejem. Pokoknya gue kejem sama tamu. Mau yang sedekah 2 juta rombongan. Mau yang 10 juta tadi privat. Mau yang 100 juta di Aston, di Dharma Wangsa, di Grand Hyatt spesial di sana di Grand Hyatt. Kita ngobrol yang 100 juta. Ada 7, ada 6, ada 5. Kalau yang 2 juta ya ini aja rombongan nih. Iya. Kalau pencapir gitu. Tapi Proses manjur lagi. gak? Manjur. Tenang aja bos. Jadi harus ada yang dikalahin Pak Haji ya. Iya dong bos. Bos, nih gue dengerin dari Gus Idam. Gus Idam gue dengerin sendiri dari Gus Idam nih Gus Idam. Ceramahnya Gus Idam di Blitar. Dia tuh maksain nyantri. Apa namanya sih itu? Nyantren. Nyantri. Di pelosok Kediri. Apa kata temen-temennya? Ngapain lo nyantren? Dapat duit apa? Mendingan kita kerja yuk gaji 10 juta. Dia dirasukin gitu. Apa kata Gus Idam nih? Yang pengajian Gus Idamnya. Gue lawat. Gue tetap ngaji. Tetap gue nyantri. Walaupun dia ngabdi sama kiainya. Ngabdi. Sekarang bos mobilnya luar biasa. Land Cruiser. Robicon. Hummer. Ada yang beli gak? Enggak ada satupun. Nah maunya gua. Orang ngomong biarin bos. Yang penting lo satu. Lillahi ta'ala karena Allah. Gitu yang dicari ridhonya Allah. Kalau lo. Pak Haji kan saya kalau maghrib sampai isya ngajar. Ya udah gue tanya lo ngajar selama ini dari maghrib sampai isya. Punya Robicon gak? Belum. Enggak. Punya Hummer gak? Enggak. Udah haji belum? Belum. Ya udah sekarang dibalik. Soalnya mumpung bos. Ini momennya momen yang sangat pas. Dulu, lo lihat dulu, zaman dulu. Zamannya nenek gue, kakek gue, buyut gue. Tidak ada orang hidup susah. Tidak ada orang kelaparan. Kenapa? Karena dipaksa sama orang dulu. Kita wajib beras
jimpitan. Jadi segenggam beras taruh di depan teres pakai kaleng. Diambilin sama petugasnya kalau habis asar. Kalau di Sunda namanya beras parelek. Pakai beras pakai beras ditaruh namanya beras perelek. Diambil sama petugasnya habis asar, habis maghrib, malam. Tidak ada. Sekarang apa ada beras perelek? Nggak ada. Apa sekarang ada beras jimpitan? Nggak ada. Tapi sekarang coba lihat. Rumahnya dempet-dempet. Katanya klaster, namanya klaster elit, rumahnya dempet-dempet. Namanya rumahnya klaster, motornya cicilan, mobilnya cicilan, bahkan klasternya nyicil. Emang ada sih rumah begitu? Nggak ada lah, rumah ya tunai. Sertifikat ya di rumah, nggak di bank. Katanya gajinya di atas 10 juta, tapi nyicil. Coba kita paksa, sedekah subuh. Tapi ngerjainnya habis asar. Kalau dulu pakai beras jimpitan atau di Sunda namanya beras perelek, kita sekarang sedekah subuh, maksa. Mau berapa setiap hari? Mau 50.000, mau 100.000, mau berapa aja bebas. Nah itu wajib bos. Coba lo lihat kalau enggak mobil kita Hummer, mobil kita Rubicon, mobil kita Velfire, tapi kan kita enggak. Sedekah kalau pas lagi ada, kadang lupa. Enggak boleh. Ada lagi? Yuk ibu sebelah. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera sama dari Rawabelong juga. Ya. Suami istri. Ya. Ini Pak Haji, saya kan punya penyakit hipertensi genetik. Oh mesti mandi jam 00. Ya. Mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit satu pun nggak akan. Walaupun itu keturunan. Mau Pak Haji. hipertensis, iya. Mau yang namanya gula darah keturunan, nggak ada. 0. Karena mandi jam 00, jadi penyakitnya 00. Terus sama gimana, saya nih orangnya agak emosional ya Pak Haji. Mandi jam 00. Sama juga. Ya, dengan mandi jam 00, jadi kita legowo. Lihat apa aja legowo. Tapi kalau kita nggak mandi jam 00, cemburuan, tersinggungan, gitu. Kecewaan. Nah, mandi jam 00. Kita kadang mandinya jam 1, jam 2, nggak boleh, mesti jam 00. Terus sama selain ibadah ekstrim yang 3 itu adalah nggak Pak Haji buat saya gitu sebagai ibu rumah Ibadah tangga? ekstrimnya 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat, ba'diyah qobliyah, taubat, sifat 18. 10, enggak 3. Kalau 3, jalanin, syukurin, nikmatin. Nih, jalanin, syukurin, nikmatin kalau 3. Tapi maunya saya yang 10. Kalau ini udah pasti, kita harus jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi bukan 3 yang 10. Maaf Pak Haji, maksudnya mungkin ibadah ekstrim, sedekah ekstrim sama yang sama itu. ML tiap kali, itu mah wajib Mbak. Ibarat rumah tuh pondasi. Ibadah ekstrim, sedekah ekstrim, ML ekstrim, itu wajib. Kalau di RD wajib, udah jadi pondasi. Nanti saya kirim Mbak Betina. Saya matanya normal. Kontolnya ngaceng lagi. Yang perlu. Kalau nggak ngaceng nanti kita beliin belut. Ditotal pakai belut. Bisa? Bisa. Iya. Jadi ibu, kalau ibu masih bikin kue hajatnya biar bisa umroh, saya nggak setuju. Karena saya tanya anak yatim. Anak-anak, kamu mimpi gak berangkat umroh gratis? Enggak. Oh ya, oke. Besok kalau berangkat. 60 tambah 50 jadi 110. Tamu-tamunya yang laki 200, perempuan 200. Kita berangkat 400. Gratis, gratis lah. Kok gitu Pak Haji? Lah duitnya ada. Nah ibu enggak, saya bikin kue. Nanti ditabung
buat umroh. Oh goblok. Ah? Itu kan saya belum ketemu sama Pak Haji, itu kan belum. Nah ketemu makanya lo ilmunya. privat. Makanya Kalau nggak saya- privat lo nggak gue goblok-goblokin. Itu dia, makanya kesini. Tapi nggak apa-apa digoblok-goblokin, jangan marah. Ini kan buat motivasi ya. Berarti gue besok. Bu, pada saat ibu ML sama suami, pengantin baru pada saat ML. ML yang keberapa tuh ibu bunting? Nggak tahu kita kan. Pokoknya berbuat begitu aja. Berbuat. Ya betul Pak? Oh iya. Yuk sebelahnya. Nama Sastri dari Bekasi. Ya. Ini Pak Haji, saya mau anak saya kan ada tuh yang belum kerja, yang menikah. Terus gimana tuh Pak Haji? Pertanyaan ibu apa? Ya biar anak bisa kerja gitu, dapat pekerjaan. Terus satu lagi anak jualan Shopee, biar rame gitu Pak Haji. Bu, kalau ibu pengen hajatnya terkabul, yang dilakukan seperti Haji Marco. Jadi kalau anak mau tes sedekah pembersih WC wajib 100. Kalau mau ujian, dia suruh tidur di depan pintu. Nanti dilangkain sama ibu 9 kali. Nah tiap hari disuwuk. Kalau orang Sunda dicamahan, kalau orang Surabaya digembokin. Remes memek ibu, taruh di mukanya dia. Terus Lulus, gitu Pak Haji, lulus, dia kan lulus. udah menikah. Terus apa? Istrinya Oh istrinya. suruh ngerjain. Mau lah. Istri mah mau, bu apa aja mau mah istri. Oh, iya. Yang penting ada Istrinya uangnya. disuruh ya. Dia kan ya udah Yang punya penting ada anak tapi uangnya. masih nganggur gitu. Bilang sama istrinya, kamu langkahin suami kamu ya, kamu nanti ini ya. Nih dari mamah nih 1 juta buat kamu. Mau dia. Pasti, oke? Iya, Yuk, makasih Pak Haji. sebelahnya. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya Titi. soalnya kencengan. Saya Titi Pak Haji. Problemnya tuh cuman untuk keluarga. Saya nggak berkeluarga sih. Cuma saya lagi ngurusin rumah. Maksudnya ibu udah pernah kawin belum? Belum. Enggak sampai sekarang enggak. Gitu. Udah pernah kawin belum? Belum. Sekalipun belum pernah kawin? Iya. Wow, masih ori dong. Coba lihat dulu pakai teleskop. Iya benar masih ori. Terus umur berapa ibu? Tahun depan 70. Aduh nggak jadi deh. Nggak jadi. Mundurkan diri saya. Terus bu? Ya saya lagi ada ada satu rumah bude saya. Ya. Nggak punya anak pula. Ya. Nah terus karena saya dari kecil sama dia. Adik-adiknya sama dia juga. Nah terus sekarang meninggal. Semua yang tua-tua udah meninggal. Nah rumah ini kan jadi rumah keluarga besar. Ya. Saya sedang urus sertifikat. Problem saya sekarang saya nggak bisa bayar BPHTB-nya. Ya. Berapa nilainya? Hampir kalau dengan bunga mungkin sekitar 80 juta. Gampang bu, ibu tinggal baca Quran aja fokus. Baca Quran aja fokus. Baca Quran aja fokus aja baca Quran. Nanti Allah kasih jalannya duit 80 juta bahkan lebih. Kok Pak Haji ngomong begini? Kan saya lihat Gus Idam. Gus Idam, yang penceramah Gus Idam dari Blitar. Dia baca Quran, dia paksain baca Quran, dia paksain baca Quran. Jempol 2. Tahajud aja. Gus Idam bilang tahajud aja. Tahajud aja. Tahajud aja. Herannya Allah kasih jalan. Dari yang kita nggak tahu. Dari yang kita nggak sangka-sangka. Ya, Pak Haji kalau saya nggak bisa tahajud numpang di RDAY. Lo duduk aja di RDAY kalau ada tim tahajud. kalau tahajud Ada gak contohnya? Ada Enci tuh yang tadi bawain saya makanannya risol. Enci. Gue pesen 35, dia pesen katanya tinggal 15. Ya udahlah. Dia nggak pernah sholat kan agamanya Buddha. Duduk aja. Waktu dia datang hitam kelam. Sekarang putih bersih. Gitu. saya sih sudah ngerjain yang saya lihat sebulan yang lalu nih, baru lihat ada. Mungkin ini jalannya ya. Iya. Terus saya ikut melaksanakan yang 18 ini. Tapi saya nggak ngelaksanainnya nggak. Ibu kan belum kawin. Nggak punya anak, nggak ada suami. Hanya saudara kandung. Pada saat ibu mati, dikubur. Temen ibu siapa?
Ya baca Quran tadi sama tahajud, maka ibu kerjain. Kalau Tapi baca- bonusnya kan nanti punya duit 80 Kalau juta. baca Quran sih alhamdulillah. Jam berapa baca Qurannya? Alhamdulillah nih gue kepel. Jam berapa? Mulainya habis tahajud, tapi tahajudnya nggak bisa nol. Ya nggak boleh, keluar lu dari RDAY. Mesti jam 00. Kan ada Pak Haji, aku mau jadi muridnya Pak Haji, tapi tahajudnya jam 4. Udah lo keluar, nggak usah Jam jadi 2, murid jam gue. 1 Kayak gitu gue loh, kurang Pak Haji. murid aja, nggak mau gue. Mesti jam 00. Mesti jam 00. Kalau udah terkabul, baru lo ngucapin makasih ke tamu gue. Namanya siapa tuh? Kalau yang bang apa namanya? Yang tobat, tapi soal tobat tapi saya nggak ngerjainnya nggak habis maghrib, Nggak boleh. Harus habis maghrib. Saya maunya habis maghrib. habis duha gitu loh. Nggak ada. Harus Nggak boleh. maghrib. Harus habis maghrib. Ada kan ayatnya. Orang yang sholat habis maghrib sampai isya seperti apa? Tuh. Saya habis maghrib awabin tiga apa 6 rakaat. Ibu kan umurnya baru 70 tahun, masih 10 tahun. Udah ibu berbuat dosa aja, masih ada 10 tahun lagi. Ini aja lagi ngumpulin, jangan sampai buat dosa. Alah udah buat dosa aja kan dijamin tadi sampai umur berapa? 80 tahun dosanya diampunin sama Allah ya kan? Nah ibu kan baru 70, udah 10 tahun berbuat dosa. Jadi yang ini tetap harus habis maghrib nih, harus Harus habis maghrib sampai isya. Maghribnya kan sekarang pendek banget Pak Haji. Bu, ibu ngomong begitu, tapi tamu-tamu RDA ini yang besok pada umroh gratis dia bisa tuh. Berarti yang blow on ibu apa dia? Mungkin belum. Ya kan tadi saya tanya. Syaratnya umroh gratis, wajib habis maghrib sampai isya sholat tobat. Awas lu nggak ngerjain. Soalnya kalau nggak dipaksa gitu Bu, nanti kalau kita umroh, habis sholat maghrib pulang ke penginapan, nanti balik lagi nggak dapet tempat. Betul? Ini kan kita kan pengalaman umroh sama haji. Jadi kalau kita maghrib, jangan pulang ke penginapan, nggak boleh. Kalau lo berani pulang, pada saat azan isya, jangan harap lo bisa masuk ke dalam. Hah? Penuh, bos. Penuh. Apalagi kita kan besok berangkat hajinya haji gratis. Visanya visa peroda. Nggak bisa, bos. Jadi latihan. Kenapa mesti baca Qur'annya dari jam 00? Karena bapak sama ibu pada saat nanti ke masjid pagi, ke Mekah atau ke Madinah. Bapak dan ibu nggak bisa berangkat jam 4 pagi. Nggak bisa, nggak bakal dapat tempat. Jadi jam berapa dong berangkat ke masjid teh? Jam 1 udah harus berangkat. Dari sekarang latihan jam 00. Kenapa mesti mandi? Karena bapak dan ibu harus mandi di sana. Biar apa Pak Haji? Biar nanti seger nggak ngantuk. Jangan kalah sama anak yatim. Kita besok banyak anak yatim yang kecil-kecil nih. Yang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Yang gede kan kemarin udah berangkat. Sekarang yang kecil-kecil yang berangkatin. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Untuk sholat malam tadi Pak Haji, saya mohon bisa dipertegas atau diperjelas lagi dari nama surat apa dan kemudian surat-surat apa Sholat saja. malam ya sholat tahajud. Emang ada lagi selain tahajud? Mungkin misalnya dari hajat, kemudian barangkali Nggak ada. hanya tahajud. tahajud tok, gitu. Kalau gue nyaranin tahajud, lu jangan sekali-kali sholat hajat. Kan tahajud yang gue ajarin, tahajud. Oh, jadi jangan pakai Oh, hajat. selama ini masih. Udah sholat tahajud aja lu, jangan aneh-aneh. Nanti lo kelamaan gak bisa baca Quran. Oh. Gak selesai 12 Berapa juz. rakaat Pak Haji? Hah? Berapa rakaat tahajudnya? Lo maunya 199, 1000 kurang 1. 1000 kurang 1. Dikali 27 kali. Minimal. Maksimal tidak terhingga. Bohong gak cair 10 miliar. Bohong. Pasti cair. Praktekin dulu. Ini kan kita setengah-setengah. Ya balik lagi ke itu tadi Pak Haji. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Deketin mic-nya. Yang tadi saya mau bayar BPHTB itu kan ada batas waktunya. Waktunya udah mepet gitu. Ibu belum baca Quran, Bu. Baca Udah. Quran dulu dong. Baca Quran tiap hari baca Quran. Tapi Jam ya berapa? Abis tahajud. Ya nggak ada. Tahajud tuh jam berapa? jam 1-an gitu. Empret.
Tamu RDAY nih Pak, kebiasaan maaf ya Pak, maaf. Saya udah Pak Haji, gue pengen bejek aja deh. Udah. Kalau kita nggak bisa tidur jam 12 gimana? Nggak tidur langsung tahajud gitu. Nggak boleh, tetap harus tidur. Tidur ya. Jam 7 malam harus tidur. Kenapa Pak Haji? Karena nanti baca Qurannya ngantuk. Saya mau baca Qurannya nggak ngantuk. Lu maunya terkabul tapi maunya ekstra. Maunya prioritas. Nggak ada. Mana mic-nya? Kalau Isa kan di Medan jam 8-an. Ya udah jam 8. Gue nurut lu dah. Jam 8. Ya jam 8. Oh ya udah. Iya. Terus gimana Pak Haji? Kalau kita kan bangun jam 12 nih. Nah, terus kita mandi apa segala macam kan selesainya bisa jam 1 gitu. Kan habis itu nggak apa-apa baca Al-Quran ya? Nggak apa-apa. Ya. Oh, gitu. Ritualnya dimulai dari jam 00 startnya. Iya. Hah? Mic-nya mana? Nggak dengar gue mic-nya. Bangun tidur suruh ketawa nggak bisa. Apa? Bangun tidur suruh. Bu, tadi gue tidur kalau nggak bisa saya yang bacain Bapak Al-Quran. Gimana? Bapak mesti cari bahasa Indonesia Al-Quran yang ada bahasa Indonesianya. Ada. Tapi kan harus 12 juz kan Bapak. Pelan-pelan bertahap dulu kan proses. Sebaris dulu. 2 baris dulu. 3 baris dulu. Bertahap. Bapak jangan langsung 12 juz. Saya nggak mau. Bertahap. Ya. Sebaris. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Ada cara lain untuk menggantikan baca Quran itu dengan sedekah atau bagaimana, ada bisa kira-kira? Nggak ada. Baca Quran. Baca Quran. Kalau Bapak nggak mau ya sedekah ekstrim. Apa makanan favoritnya Bapak? Oh ya, itu bisa kemana Ustaz? Ke sini. Oh ya, Pak. Bapak Gimana caranya itu? Apa Bapak datang langsung boleh, transfer boleh, bebas. Kalau di Medan apa misalkan yang Bapak suka? Lontong. Lontong Medan. Ah, berapa tuh lontong Medan? Ah, pakai daging atau pakai ayam atau pakai apa? Pakai kerupuk merah atau apa? Ah, minumnya apa? Minumnya tuak. Ah, ya deh. Malam itu kalau nggak pagi itu. Lapo tuak Medan. Jadi makanan favorit kita. Kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Oh gitu ya. Misalkan makanan 50.000. Minumnya 10.000. 60.000. 60 kali 500 kali 12. Oh gitu. Udah. Kalau belum ada segitu gimana? Apa? Kalau belum ada segitu. Cicil. Oh cicil boleh. Bapak ada berapa? Oh, gitu. Ada 100.000 dulu. Ada berapa? Oh iya. 1 juta dulu. Itu diserahkan kemana? Ini kayak RDAY. Oh iya. Transfer boleh. Ya. Datang langsung boleh. Ya. Nganjur gak? Jempol 2 bos. Terus apa lagi? Ya itu aja. Yuk, Bapak dan Ibu. Bebas nanya apa? Itu Pak Haji. Tadi kan suami bisa penghasilan 10 miliar sebulan itu gimana Pak Haji? Tadi bikin tajub Allah yang 10. Bisa gak? Bisa, insya Allah. Ya udah, nanti cair 10 miliar tanpa kerja ya. Iya. Tanpa kerja. Ya, Kalau saya kerja saya nggak setuju. Iya. Tanpa kerja. Pokoknya di rumah aja berdua sama ibu. Tanpa kerja. Iya. Ya emang kita udah nggak kerja loh, nganggur di rumah. Ya udah nggak kerja gitu. Udah Nggak usah kerja. Udah nggak ngapa-ngapain. Yang penting yang dikerjain yang tadi 10. Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat badiah qobliyah, sholat tobat, sifat 18. Ini aja. Iya, insya Allah. Ngapain kerja capek ah? Udah dilakuin. Udah. Tapi baca Al-Qur'annya baru sampai 7 juz. Enggak apa-apa, nanti ditingkatin. Nih Bapak baru mulai nih. Iya. Tuh baru mulai. Ibu udah 7 juz sudah bagus. Bapak baru mulai. Ayo. Pak, saya kan emang sendiri kan. Selama ini kan biaya hidup saya tuh dibantu sama keluarga. Ibu tinggal sendiri. Iya. Pertanyaannya. Gimana cara, maksudnya saya ada rasa nggak enak gitu. Jadi jangan ngebebanin tuh, saya kepengen. Ibu mau kawin apa enggak? Kalau kawin nanti kita sediain. Ada bujangan umurnya 99 tahun. Saya kepengen insya Allah
pengennya tuh punya uang sendiri gitu loh. Yang tadi kayak Ibu Sadi sama nih, Ibu tadi nanya, Pak Haji suami saya udah usia, bisa nggak kerja 10 miliar? Bisa Bu, Ibu juga bisa, tinggal meratakin yang 10. Bangun jam 00, senyum, anggap aja ini 10 ini jadi pekerjaan kita sehari-hari. Jadi ke habit, kebiasaan. Tapi kan nanti banyak yang cibir, banyak yang menghujat, banyak yang membuli. Emang ada orang nggak kerja punya duit 10 miliar? Emang ada? Lah, kan udah dipraktekin sama Siti Mariam. Kan udah dipraktekin nama itu yang anggur. Guru ngajinya namanya siapa? Hah? Imam Maliki. Udah dipraktekin nama itu. Dia tidak bekerja, hanya baca Quran. Udah dipraktekin nama Gus Idam. Kalau Bapak dan Ibu lihat ceramah Gus Idam, isinya cuma ceramah aja, tapi duitnya nggak ada serinya. Nah coba Ibu praktekin. Tapi Ibu nggak punya jamaah, karena praktekin sendiri. Itu bisa, bisa Bu. Bisa. Iya, Harus apalagi bisa. Bu. Kenapa saya kok yakin Ibu bisa? Karena alat kelamin Ibu masih ori. Mana mic-nya nggak dengar gue? Mana mic-nya gue nggak dengar? Suka sering masuk angin gitu, Pak Haji. Karena Ibu di bawahnya belum ditoblos. Jadi sering masuk angin. Nanti kalau ditoblos enggak. Tenang aja. Udah nggak usah ditoblos. Biarin masuk angin. Nggak apa-apa. Ini Pak Haji, ya. Kalau kita kan tidak bangun lagi ini, apa? Bisa bangunnya jam 00 nih. Iya. Terus nggak bisa tahajud, itu sedekah aja penggantinya dulu untuk sementara. Iya, sedekah ekstrim dulu. Ya, untuk merubahnya itu kan. Iya. Nah, karena saya memang nggak bisa tidur kalau sebelum azan subuh. Boleh. Bapak sedekah ekstrim dulu aja. Iya. Nanti kan jalannya ada dari Allah. Insyaallah. Ya. Petunjuknya ada. Alhamdulillah. Ayo. Nggak boleh berharap. Kayak Ibu tadi berharap mau umroh bikin kue. Nggak umroh. Yang ada nganterin tetangganya umroh. Tetangga mau berangkat nganterin. Kan karena nggak bisa mandi kan nggak sembuh-sembuh penyakit gula kita, diabetes kita. Ya. Jadi kan harus ada memulai. Ya. Kalau nggak bisa kita memulai kan kita harus ada pancingan. Iya. Nah, makanya sedekah ekstrem itu dulu ya. Bos, kenapa penyakit gula banyak di Indonesia? Karena kita udah merubah kebiasaan yang tadinya dulu makan nasinya pakai kukusan masaknya, sehingga air berasnya tuh netes-netes ke bawah. Sekarang kita makannya pakai rice cooker. Colokin, berasnya masukin air, jadi nasi. Jadi airnya, iya jadinya gula. Kalau kita balik makan pakai kukusan lagi, terlalu ribet. Akhirnya kita berprinsip biarin deh gula, yang penting gue mati muda dah. Coba kalau masyarakat di Indonesia makan nasinya pakai dandang, masaknya pakai kukusan kayak zaman dulu. Asupan. Apa namanya? Asupan. Kalau orang Sunda itu nggak ada penyakit gula satupun, nggak ada. Kalau sekarang kan hampir semua, apalagi yang namanya sakit ginjal, hampir semua sakit ginjal, gagal ginjal, hampir semuanya. Karena makan itu. Tapi kita mau rubah, nggak bisa karena rice cooker udah membudaya, karena pabriknya udah jor-joran bikin magic jar, bikin apa. Malah sekarang bikin presto, daging keras bisa diempukin. Terus kita makan. Apa enggak kitanya juga dibikin empuk tuh? Hah? Jadi tulang. Tapi yakinlah Pak, tidak ada yang tidak ada obatnya. Nggak mungkin lah kita ganti rice cooker di rumah. Kasihan nanti orang rumah ya kan. Dandang lah pakai kukusan. Janganlah. Udah tinggal kita mandi jam 00 aja. Biar nanti gulanya larut. Sembuh karena Haji. Mana mic-nya? Nggak denger gue. Apa? Termasuk sakit kecepit saraf kejepit. Mandi jam 00 sama dicentongin pakai centong ini. Nih sini lihat. Sini.
Centang nih. Nih kayak gini. Saya Pak Haji. Nih. Ini udah 200 tahun, lebih tua daripada 200 tahun, bohong nggak sembuh. Nih, orang mati aja bisa sembuh. Jadi bayi, jati kayak jati ya, jati. Bayi udah mati, udah ditaruh di dalam itu ember. Ini saksinya Haji Marco. Nah, ada tamu RDAY pakai centong ini. Bangun. Tuh orang-orang udah pada ngumpul, ayo bangun, bangun. Bayi prematur. Apa kata bayinya? Hidup lagi. Terus dapatnya itu dari mana Pak? Dari mana tadi? Dapatnya itu nanti dari mana? Dari RDAY. Oh, itu gratis. Dapat tadi. Iya, gratis. Kalau yang untuk teman saya misalnya gitu ada yang sakit parah gitu. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Ada juga teman saya, kan teman sudah 2 tahun nggak bisa apa-apa, nggak bisa bangun. Dicentongin. Ya, Kayak centongnya. stroke tuh, kayak si Tukul. Tukul kan stroke, Tukul. Dicentongin sembuh, kangennya bisa bergerak lagi. Ya, centongnya dapat dari mana yang udah tua itu? Cari Pak di kampung-kampung. Kalau kita kan punya ada 1000 centong. Oh, khusus itu. stok buat tamu-tamu RDAY. Ini Bisa kayak gitu. saya minta itu atau beli? Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Khusus yang khusus aja, yang khusus-khusus. Dia datang kemari sakit baru dikasih. Kalau nggak sakit buat apa dikasih? Mesti yang datang dulu, datang nih dikasih. Kalau untuk istri sendiri Pak Haji? Cari bapak nyari di kampung-kampung kan banyak. Jarum. Kayak kemarin nih, Pak Haji, dokter vonis saya sakit nggak bisa jalan. Atau kemarin deh tuh ketabrak mobil. Ya mobil ya, ada di bawah sekarang ya. Nggak bisa jalan tuh. Sakit batu empedu tuh, sama juga. Nah dicentongin. Ini sekarang udah bisa jalan. Manjur. Centongnya kayak gini Pak, bentuknya Pak. Tua banget, warnanya pekat. Tuh. Jadi ini mencong. Karena sering dipakai di. Tuh. Kalau centong itu kan buat ya pegel-pegel, buat apa. Buat nyentongin buku tabungan bisa ya? Ini yang paling manjur, bisa manggil 10 miliar. Yang Haji Marco ini pakai ini. Ini yang udah 200 tahun. Kalau itu mah buat manggil 10.000 mah bisa. 20.000. Harusnya yang kayak gini bos. Nih. Gimana supaya bisa punya begitu? Privat, khusus. Nggak dikasih gratis. Khusus. Ada lagi? Pokoknya saya mau Bapak dan Ibu paksain gimana caranya bikin takjub Allah dulu. Bikin takjub Allah dulu. Yang 10 tadi jangan dilanggar. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Yang 10 miliar geser dikit dulu. Bikin takjub Allah. Nanti kalau udah selesai baru Bapak dan Ibu saya kasih centong gratis. Nggak usah beli. Ngapain beli? Kalau beli nyarinya di mana? Susah. Itu kan nyarinya di pedalaman, di kampung-kampung. Yang kalau di kampung-kampung tuh yang rumahnya masih bilik ditancepin di dapur. Kita minta, kita bayarin. Bu, centongnya kita kasih yang baru ya Bu. Ini Bu saya kasih 10 juta. Ibu saya kasih 100 juta centongnya buat saya ya Bu. Wah, dikasih. Alhamdulillah. Nah, itu buat bapak-bapak. Hadiah dari saya gratis. Gitu. Maunya saya, Bapak praktekin dulu yang 10 itu. Jangan, Pak Haji aku mau centong yang keramat itu. Pasti dikasih. Kan belum dipraktekin. Belum waktunya kayak anak kecil. Mau naik motor. Dah kan naik sepeda dulu. Masa langsung naik motor. Jadi saya pasti dikasih. Buat apa juga saya centong banyak-banyak. Karungan, kasih lihat. Nggak apa-apa. Contoh doang. Kan kita ada. Contoh aja nih. Contoh. Karung Pak. Kita mainnya karung. Pak Haji, ini bisa dipakai kalau di rumah ada yang sakit gini-giniin? Bisa. Bukan. Pegelino. Tapi kalau buat batu empedu, TBC nggak bisa. Mesti yang lama kayak gini. Kalau pegel-pegel gitu? Bisa. Kalau gulanya kecil, kalau gulanya gede ya nggak bisa bos. Tuh karungan. Tuh bunyinya dengerin. Kasih lihat raup.
Tuh, nggak bakal beli. Bapak saya kasih aja gratis tuh, kan banyak. Buat apa beli? Maksud gurunya perhitungan sama muridnya? Enggak lah. Iya, sekarang kalau nggak diamalin gimana? Percuma, ibu dikasih juga paling buat koleksi. Saya nggak mau. Kayak Haji Marco, buat nyentongin. Kalau dia bisa cair miliaran tiap hari, bapak dan ibu harus. Jadi sekarang saya 0 lagi ya? Enggak, tinggal dirubah aja baca Qurannya jam 00. Iya. Kan udah baca Quran tadi katanya jam 1 apa jam 2, jam 3 nggak apa-apa. Dinaikin lagi kualitasnya gitu loh. Tahu gak kualitas? Kualitasnya. Iya. Udah bagus, tinggal naikin kualitasnya. Bisa gak? Bisa. Harus bisa. Harus Kalau bisa. Haji Marco bisa, masa ibu nggak bisa? Bisa pasti bisa. Iya. Kalau Haji Marco bisa haji, saya bisa haji. Bapak dan ibu juga harus berangkat haji. Tapi saya maunya yang gratis. Kalau nabung kelamaan. Maunya saya yang visanya furoda. Berangkatnya 2026. Umrohnya juga gratis bersama anak yatim gitu. Pesawatnya apa Pak Haji? Garuda lah. Karena ibu nggak cocok naik pesawat Saudi Arabia. Kenapa? Karena makannya kan nggak ada sayur lodeh. Kalau Garuda ada sayur lodeh. Tambah pertanyaan Pak Haji, Ya. untuk menentukan itu tadi sudah dilaksanakan apa belum? Yang menentukan siapa Pak Haji? Saya lah. Oh, Kan, itu ada yang bisa membohongi Pak Haji loh misalnya. bohongin banyak bos. Ada yang Ada Pak Haji, aku udah ini. Gitu ada. Oh itu. Ada. Mau nanya Pak Haji, Ya. gimana caranya supaya kita bisa sampai 12 juz gitu? Saya belum bisa baru 7 juz gitu udah. Pasti mobilnya ganti dong Bu, Robicon. Orang yang baca Quran 12 juz pasti mobilnya Robicon Hammer. Enggak, mau nanya gimana biar bisa 12 juz gitu. Biar bisa, ajarin cara bacanya, baca cepet. Nih, dengerin baca cepetnya. Iya, jadi kalau sudah bisa 7 juz itu untuk menuju ke 12 itu sudah dekat. Istilah Pak Haji sudah di depan mata. Nah, itu. Jadi memang harus kita punya nada dasar. Jadi bacanya jangan baca yang diiramakan. Jadi kita punya target. Targetnya caranya gimana? Melatih untuk bisa 1 halaman 1 menit. Targetnya begitu kan, hitungannya. Nah, caranya gimana? Ngelatih dengan baca bacaan yang terpendek. Misalkan Al-Kautsar, Inna A'thaina itu kalau ditulis di Quran itu kan 1 baris lebih sedikit. Katakanlah 1 baris. Nah, berarti gimana caranya 1 menit itu bisa membaca Inna a'thaina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar itu minimal 15 kali. Jadi kalau kita baca Qur'annya seperti ngajari anak-anak TPA, Inna a'thaina kal kautsar. Gak nyampe. Pasti itu lah. semalam 2 juz saja sudah jos bacanya begitu. Maka kita bacanya gimana supaya bisa diukur 1 menit harus bisa dapat 15. Inna a'thaina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Oh, baru dapat 10. Berarti kurang cepat lagi. Nah, itu kita terus praktekin terus. Gimana bisa dapat 15? Inna a'thaina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'thaina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Kalau ini sudah menjadi habit cara baca kita seperti itu, dapat 15, maka kita baca ke bacaan Quran yang lainnya, gaya baca kita akan terbawa seperti itu. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 1 baris 1 tarikan nafas. 1 baris 1 tarikan nafas. Di atas biar cepat. Kenapa 15? Karena 1 halaman itu rata-rata yang standar untuk hafalan itu 15 baris. Jadi 18 halaman berarti 18 menit kita Indomie apa nasi juz. goreng biar cepat. Katakan bentar lagi live. 20 menit lah.
Berarti 1 juz 20 menit, 1 jam kita dapat 3 juz. Jadi kalau kita baca Quran mulainya jam 1, 2, 3, 4, 5, 4 jam. Tambah kalau sampai matahari terbit, batas maksimalnya ada 5 jam, hampir 6 jam. Berarti ada waktu istirahat. Ngantuk, berdiri, bikin kopi, melek lagi. Iya, kalau ngantuk langsung bablas, subuhnya aja bisa kelewat. Jangankan ini, subuhnya bisa kelewat. Kalau menjelang subuh diikutin ngantuknya, lewat subuhnya. Ya, ngantuk paksain. Maka Pak Haji maksain kita maksimal habis isya jam 8. Kalau isyanya jam 8 berarti jam setengah 9 sudah dipaksa untuk tidur. Bisa Ibu? Praktekin, latihan dulu, bikin nada dasar, intonasi baca inna atau innanya 15 kali dalam lama gak? 1 menit. Praktekin itu dulu. Terus biar bisa. Nah, terus kemudian sebelum itu Pak Haji saya mengingatkan, kenapa sih Pak Haji kok selalu nyampaikan jangan offset, jangan jadi Tuhan kecil, jangan mengandai-andai. Nanti kalau saya dapat ini, saya hasilnya dari dagang ini nanti akan saya pakai untuk ABCD. Saya jual rumah nanti untuk ini. Itu namanya nazar. Kenapa tidak boleh? Nazar itu janji. Janji itu hutang. Nazar itu harus ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, kalau kita tidak itu banyak hutang, kita banyak nazar, kita terbebani dengan hutang. Kalau kita tidak bisa menunaikan nazar kita harus bayar denda, bayar dam. Harus. Maka nggak boleh. Kita berencana itu nggak usah. Nanti kalau saya usahanya lancar, saya mau umroh, saya mau ini, saya mau membahagiakan orang tua, saya mau bikinkan rumah orang tua, uangnya nggak ada, belum dipegang. Ini namanya nazar. Nazar itu hutang. Bahasa jelasnya itu besar itu janji. Nazar itu janji, nazar. Bahkan itu wajib dikerjakan. Jadi kita punya hutang kewajiban. Maka tidak boleh, tanpa kita sadari. Maka Pak Haji selalu tekankan offset, jadi Tuhan kecil. Kita sudah merencanakan sesuatu yang itu Allah lah biar yang menata kehidupan kita. Kita tinggal berbuat, jalani, syukuri, nikmati. Masalah hasil, masalah jadi kaya, itu Allah yang akan membukakan pintu bagi kita. Jadi termasuk Pak Haji maksa kita untuk tahajud paksa, bukan supaya, tapi itu sudah janji Allah, pasti. Baca di Al-Isra, surat Al-Isra ayat 79 sampai 80. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmudah. Yang pertama, Allah akan membimbingmu, bisnismu, kehidupanmu, usahamu, kesehatanmu, semua akan ditempatkan Allah ke tempat yang mulia, tempat yang tertinggi, prestasi tertinggi dijanjikan Allah. Itu janji Allah, kita jalani saja, itu perintah Allah. Wa qur rabbi adkhilni mudkhalas sidakin. Pasti Allah akan menempatkan kita, menempatkan orang-orang yang bertahajud itu ke dalam lingkungan yang terbaik, bukan lingkungan yang menipu seperti Bapak tadi. Jadi kita dikelompokkan, diketemukan dengan orang-orang yang baik. Dua,
yang duanya besok lagi. Ya, taruh situ aja. Terus kedua nih Pak, saya mau Bapak dan Ibu gimana caranya sedekah subuhnya jangan bolong. Kita kadang sedekah subuhnya diabaikan. Justru itu yang bikin cair 10 miliar sedekah subuh. Kalau bahasa Jawa namanya beras jimpitan. Kalau bahasanya beras jimpitan, atau kalau bahasa orang Sundanya beras perelek. Ini kita kan sedekah subuhnya bolong. Maksa apa Bu? Pak, mau sehari 50.000, mau sehari 100.000, maksa. Tapi saya maunya di muka. Kita kadang kan saya nggak punya uang. Lu jangan makan dong. Makan lo sehari sekali. Yang kedua, ketiga buat sedekah. Emang kelebihannya apa Pak Haji kalau sedekah? Cerita kalau orang mati di dalam kubur teriak-teriak mau ngapain tuh orang mati? Iya Bapak Ibu sekalian, jadi sedekah itu maksa, dan Allah pun juga maksa kepada kita untuk sedekah. Emang dipaksa oleh Allah sedekah? Dipaksa, bukan seikhlasnya. Ada ayatnya, buka di surat Ali Imran ayat 134. Itu ujung ayatnya adalah, bunyinya itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. Jadi syarat kita untuk dicintai Allah adalah siapa, kata Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i. Ketemu Pak? 134. Siapa yang dicintai Allah? Yaitu orang-orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah dalam keadaan lapang maupun sempit. Bener Pak? Bener gak? Iya. Bener ya? Dipaksa kita oleh Allah. Artinya bukan nunggu kita punya uang dulu, kaya dulu baru sedekah, lupa nanti kalau kaya. Justru masih belum kaya ini kita maksa, paksa sedekah. Seberapapun. Karena apa? Karena apalagi Pak Haji menekankan ada sedekah subuh. Karena waktu subuh malam turun 2 malaikat. Yang satu melihat orang yang bersedekah, yang satu melihat orang yang tidak bersedekah. Yang lihat orang sedekah doa langsung ke Allah. Allah, ganti sedekahnya, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Setiap hari kita didoakan oleh malaikat begitu. Jadi kalau seandainya kita ini lupa nggak sedekah, itu pun kita sudah dijamin dengan sedekah kita doanya malaikat. Manjur mana kira-kira? Malaikat manjur. Tapi kalau kita nggak sedekah, malaikat ini datang, oh lo nggak sedekah ya. Doa juga, doanya negatif. Allah musnahkan jatah rezekinya, lenyapkan hartanya, bangkrutkan usahanya. Usaha kita menjadi turun karena atas doanya malaikat ini. Maka Pak Haji maksa kita, Allah pun maksa. Sedekah dipaksa supaya malaikat yang negatif ini tidak berdoa ke Allah. Seberapapun, maka Pak Haji mengatakannya seberapapun, supaya nutup pintu doa dari malaikat yang negatif doanya. Kalau kita sudah sedekah seberapapun, pasti tidak, oh sudah sedekah, sudah didoakan. Kapan sedekahnya? Sedekah subuh. Karena ini malaikat ini, kapan sedekah subuhnya? Curi waktu. Nyolong start, curi start. Jangan setelah sholat subuh. Sudah keburu malaikatnya, sudah doa. Sebelum tidur maksimal. Pada asar itu kan sudah menjelang hari berikutnya. Seperti kita
Idul Fitri 1 Syawal, sholat idnya besok pagi. Tapi asar kita sudah persiapan, sudah mau pindah, sudah kirim-kirim nasi rantang ke rumah saudara. saudara, ngantri nasi rantang. Habis asar sampai menjelang maghrib kita ngantri nasi rantang ke rumah saudara-saudara. Langsung takbiran. Nggak ada kita nasi rantang nganterin habis sholat id. Udah basi. Ya. Lu terangin sedekah subuh maunya RDAY di muka kayak dia bikin kue. Ya, jadi DP emang enggak. akan lebih tenang lagi, kita lebih pede lagi kalau kita sedekah subuhnya diniatkan minimal seminggu, syukur sebulan sekali. Tapi di depan, bukan di tabung dulu. Hasil ini 50 hari ini, besok 100, besok 50 lagi, dikumpulin terus. Ini belum, baru niat. Nilainya belum termanfaatkan, belum didoakan oleh malaikat, kan belum ditunaikan. Nah, kita paksa mulai hari ini, detik ini kita sudah niatkan. Misalkan kemampuan hari ini baru seminggu, mau sedekah sehari 100.000, berarti 700.000. Bismillah, saya sedekah subuh untuk 7 hari ke depan, mulai hari ini 700.000. Kenapa? Supaya selama 7 hari ke depan, nanti berikutnya bisa sebulan ke depan, itu kita sudah terlindungi oleh Allah berkat doanya malaikat, wasilahnya sedekah subuh kita. Kita menjalani hidup itu sudah super pede. Dijamin keselamatannya oleh Allah dengan sedekah. Karena sedekah adalah tolak bala, sudah terlindungi. Kenapa kita mengusahakan di depan sedekahnya? Ibaratnya Pak Haji pesen kue ke ibu. Bu, saya pesen kue untuk seluruh anak yatim 500 anak itu, nilainya satu anak yatim 100.000 misal. Berarti berapa? 50 juta. 5 juta. 50 100.000 kali 500. 50 juta. 50 juta. Kelihatannya anak yatim 100.000 doang. 100.000 kali 500. 50 juta, Bos. Bu, nanti diantar ya besok minggu depan, antar ke sini. Bayar, dan itu setiap minggu. Bayarnya ntar bulan depan. Kira-kira ibu kerjakannya was-was enggak? Was-was ntar dibayar enggak ini sama Pak Haji? Butuh modal dulu, enggak isi karyawan. Tapi kalau Pak Haji, Bu, ini 50 juta, Ibu bikin setiap minggu, saya kasih untuk yang 2 minggu dulu. 100 juta di depan, pesen langsung dibayar di depan. Kira-kira bikinnya kue ibu dengan senang hati, yang biasanya susunya hanya dikasih cert gitu, sekenanya rasa susu saja, ini 2 kaleng dikeluarkan semua. 2 kaleng gimana? 2 kaleng susu dibuka semua, jadi tidak sekedar diintip doang. Ya Mas ya, biasanya kan diintip doang. Ustaz, gimana Ustaz? 2 kaleng. Ya, semangatnya begitu, dan bikinnya dengan senang hati, semangat. Saking semangatnya kalengnya dilempar. Dilempar. Itu kita usahakan untuk itu. Karena bahayanya, kenapa usaha kita evaluasi, kenapa sih usaha kita kok turun. Karena kita tidak disiplin, tidak menjalani sedekah subuh seperti itu. Dan sedekah subuh kada kita lagi punya hajat spesial anak yatim. Ayatnya Ya, kasih tahu. jadi tadi sudah dijelaskan Pak Haji kan di tengah-tengah tadi, kenapa kemana kita sedekahnya?
karena kita lagi darurat, pelurunya tinggal satu tembakan doang, maka tembakannya harus tepat sasaran, harus jitu. Kemana? Dibuka di surat As-Sams. Was-samsi wa duhaha wal qamari idza. Terus nanti akan ada ayat yang ke-15, 16, 17 Bapak. As-Sams 15, 16, 17. Itu 15 Allah menceritakan tentang orang yang rezekinya luas, rezekinya banyak. Maka di ujung ayatnya apa yang diucapkan oleh orang itu? Apa Pak? Robbi akharoman, Allah memuliakanku. As-Sams was-samsi wa duhaha. Oh, Al-Fajr, salah. Al-Fajr, wal fajr, walayalin asr. Ya, Al-Fajr, Al-Fajr ya. Ayat 15. Apa yang di? Yang 15-nya. Mabtalahu rabbuhu fakramahu wa fayaqulu rabbi akraman. Allah memuliakanku karena dia rezekinya luas. Allah dengan senang Allah memuliakanku. Ayat yang ke-16, rezekinya sempit, dia merasa diuji oleh Allah, maka dia katakan apa? Di ujungnya Rabbi ahanan. Rabbi ahanan. Allah lagi menghinakanku. Allah tidak memuliakanku. Apakah itu karena Allah memang tidak adil? Allah tidak adil, Allah satunya dimuliakan, aku tidak. Itu karena perbuatanmu sendiri. Apa kata Allah di ayat yang ke-17-nya? Kalla balla tukrimunal yatim. Bukan karena Allah yang seperti itu. Tapi karena seperti itu Allah memuliakanmu, Allah tidak memuliakanmu, itu karena kamu la tukrimunal yatim. Karena kamu tidak memuliakan anak-anak yatim. Jadi kalau kita mau dimuliakan Allah, muliakan anak yatim. Tapi kalau kita tidak memuliakan anak yatim, Allah tidak akan memuliakan kita. Bisa dipahami? Paham ya? Jadi Bapak jangan bilang begini loh, Pak Haji saya udah privat 2 juta kok sedekah harus dipaksa. Loh, sedekahnya kan buat Bapak dan Ibu, nggak buat saya. Karena kan udah ada di Al-Quran, kalau kamu jatuh, kalau kamu terhina, kalau kamu terpuruk, bukan kamu lagi dikasih cobaan sama Allah, bukan, karena kamu tidak memuliakan anak. Kata Allah, ngapain gue nyoba-nyoba lu? Ngapain gue nguji-nguji lu? Nggak ada. Berarti Allah ngapain nyoba-nyoba kita? Nggak ada. Aduh, gue lagi dicoba nih sama Allah. Lah, nggak ada kerjaan amat. Kurang sedekah lu. Terutama kemana? Anak yatim. Kita kebanyakan bapak-bapak yang dimuliakan bukan anak yatim, tapi ibu yatim. Harusnya anak yatim. Banyak orang bapak-bapak yang dimuliakan ibu yatim dengan harapan dapat anak yatim. Enggak. Ibu yatim tuh kalau dimuliakan ada aja dia. Papa, nenek. Nah, ya. Oke, sabdain. Kita tutup. Ada mbak dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya pasiennya sedang banyak masalah.
Dengan komat kamit badukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Bor. Kobul. Semua tamu-tamunya terkabul, hajatnya pasti terkabul. Masuk kobul. Hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini kobul. Amin. Cair 10M ya. Buat Bapak yang dari luar kota, paksain jangan pulang dulu. Kita bikin ijab kabul hari Jumat malam Sabtu, namanya Jerit Malam Api Unggun. Hari Sabtu kita naik odong-odong ijab kabul di atas odong-odong. Hari Minggu paksain banyak tamu RDAI yang hajatnya terkabul, cair 10 miliar. Udah ada 6 orang, Bapak dan Ibu, paksain ijab di kolam renang. Ibu jagain anak yatim, Bapak di kolam renang jagain ibu yatim. Oke? Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah salaman, langsung ke masjid. Oke? Sip. Nih mic-nya, Bos. Kalau yang dari dalam kota boleh pulang Pak Haji? Boleh. Kita tahajud ntar malam boleh? Iya, nanti 100 anak yatim ya. Makasih ya, kabul. Wow.